Man, you probably know where you're going. Where are you running? I gotta do the okay. One. Woi, kembali lagi nih di channel FKFM Movie. Filmku, filmmu, favoritku, favoritmu. Dan pastinya semoga kalian semua sehat selalu dan rezekimu bagaikan rucika yang mengalir sampai jauh. Seperti biasa, kali ini aku akan mengorek film untuk kalian semua. Film ini bergenre semi horror yang berjudul No Escape 2020, yang tentunya akan membuat kalian tegang dan semakin penasaran nontonnya. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan kacang kuaci, rokok, popcorn, mijo, naskah, dan lontong bencong. Dan kita opening dulu. Di film kali ini kita akan menceritakan tentang vlogger live streaming yang doyan banget melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk kontennya, dari hal ekstrim dan tentunya menegangkan. Langsung aja ke filmnya. Di film kali ini kita akan menceritakan tentang vlogger live streaming yang doyan banget melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk kontennya, dari hal ekstrim dan tentunya menegangkan. Langsung aja ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan dengan pesawat yang ditumpangi oleh Cole sebagai tokoh utama. By the way, Cole ini merupakan vlogger yang terkenal. Dia bersama teman-temannya mau on the way menuju Rusia, dan temannya yang bernama Des akan mengajak Cole untuk mempermainkan sebuah permainan yang ekstrim dan mengerikan yang bernama Escape Room, yang dimana permainan itu dimiliki oleh Sultan Andara. Ya jelas Sultan Rusia karena lagi di Rusia. Dengan tawaran ini, Cole pun menyetujuinya dan langsung memberitahu ke pengikutnya di dunia maya. Setelah tiba di bandara Rusia, temannya yang bernama Des melakukan siaran langsung dan melakukan hal yang ngawur dengan masuk ke ruangan pemeriksaan barang. Dan Des pun tidak terlihat. Semua temannya bingung dan ternyata dia pun sudah ditangkap oleh petugas bandara akibat ulah konyolnya tersebut. Dan laki-laki Rusia yang kaya pun datang. Namanya juga orang kaya, pasti bisa ngapain aja. Lalu Cole pun dilepaskan dan mereka diajak ke hotel mewah Sultan itu. Film pun beralih ke klub malam. Cole pun senang karena ada banyak konten yang dapat dia buat. Di tengah kesenangan mereka, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Erin, kekasih Cole, digodain oleh laki-laki pelontos Rusia. Lalu Cole yang melihat kejadian itu langsung OTW menolong kekasihnya. Lalu terjadilah adegan todong menodong senjata. Untung saja kejadian itu cepat terkendalikan. Akan tetapi, lelaki pelontos itu mengancam Cole dan teman-temannya dengan kalimat, "Aku akan menandai kalian dan kalian tidak akan bisa lolos begitu saja." Lalu Cole memutuskan untuk pulang ke hotel. Film beralih ke pagi harinya, di mana Cole dan kekasihnya ingin jalan-jalan, yang mana mereka ditemani oleh supir si Sultan. Di tengah jalan, gelagat supir si Sultan tersebut terasa sangat aneh. Erin tiba-tiba ingin jalan-jalan santai, dan Cole pun dikasih uang untuk jajan gorengan oleh si supir tersebut. Cole akhirnya jajan di restoran dan dia pun menemukan secuil kertas di balik lipatan uang tersebut. Setelah pulang, Cole diberitahu bahwa permainan akan segera dimulai. Lalu mereka on the way menuju tempat tersebut. Seperti biasa, Cole pun live streaming dulu untuk mengabari para netizen dengan dikoneksikan ke seluruh CCTV yang berada di ruangan itu.
Dan akhirnya permainan pun dimulai. Cole dipisahkan dengan teman-temannya dan ditutup kresek hitam dan diberi waktu 1 jam saja untuk menyelesaikan permainan itu. Saat kresek hitam dibuka, Cole pun dikagetkan dengan mayat laki-laki yang berada di hadapannya. Misi pertama Cole harus menemukan kunci agar ia bisa keluar dari ruangan tersebut. Cole pun mulai mengorek-ngorek tumpukan sepatu dan kain, namun tidak ada. Lalu Cole merasa curiga kalau kunci itu terdapat di perut mayat tersebut. Lalu Cole pun membelah perut mayat itu dan akhirnya ia menemukan kunci tersebut. Pertanyaannya, kok iso gitu kunci ning weteng mayat? Apa mayat kuwi mantan atlet debus? Ya wis lah. Lanjut, Cole akhirnya bisa lolos dari ruangan itu. Setelah keluar, Cole pun berpindah ke ruangan selanjutnya. Cole merasa heran karena teman-temannya sudah berada di dalam sel. Erin yang berada di akuarium besar, teman berbaju orange yang terikat di kursi listrik, teman berkacamata yang diikat, yang mana ikatan tersebut semakin lama akan semakin mengencang. Dan Des sendiri berada di peti penyiksaan yang semakin lama akan menutup dengan pisau tajam di dalamnya. Cole pun harus menyelamatkan keduanya dengan menyusun puzzle gear. Tentunya hal itu akan sangat mengerikan karena jika gagal maka temannya akan tewas. Yeah, man, you probably know where you're going. Where are you running? I gotta do the okay. One. Setelah mereka bebas, kini giliran mereka membebaskan si Orange yang terikat di kursi listrik. Untuk membebaskannya, mereka harus menyelesaikan puzzle. Jika salah, maka teman mereka akan semakin tersetrum. Dan si Orange pun mempunyai teman yang bangke, Des, yang dengan sengaja malah menyetrumnya berulang-ulang kali hingga si Orange nampak kesakitan. Lalu mereka mulai serius dan dapat menyelesaikan puzzle tersebut. Easy, Earth, you got it right. Beralih ke Erin yang masih berada di akuarium yang terisi air. Mereka pun tampak kebingungan bagaimana menyelamatkan Erin. Mereka pun melakukan berbagai macam cara namun tidak membuahkan hasil. Mereka pun semakin kacau, riweuh, huru-hara, panik, bingung cuy karena air yang semakin terus naik. Lalu Cole menemukan gear dan mengeplakkan ke kaca, namun ya nggak pecah. Tidak terjadi apa-apa pada kaca tersebut. Untungnya Cole dapat membuka dengan memukul besi di atas akuarium dan alhamdulillahnya Erin pun dapat diselamatkan. Ketika mereka keluar dan dikagetkan, semua petugas telah ditembak mati dan tidak tersisa satupun. Yang mengejutkannya, hal itu merupakan ulah dari si pelontos yang bertemu di klub malam. Lalu pria pelontos tersebut menembak kekasih Sultan dan mereka ditangkap lalu dibawa menggunakan mobil. Lalu mobil tersebut ada sopir yang kemarin telah mengantarkan Cole dan kekasihnya. Cole pun disandra oleh seorang content creator yang dimana penontonnya membayar untuk menyaksikan orang-orang dibunuh secara perlahan-lahan. Sungguh ngeri bukan? Dan Cole pun dijadikan objek streaming content creator tersebut. Cole pun dimasukkan ke ruangan untuk menunggu gilirannya dipretelin. Cole menyaksikan temannya Orange yang tengah disiksa dan dicongkel bola matanya. Lalu dengan sadisnya leher si Orange pun disambit dengan golok dan bisa dipastikan si Orange pun mokat. Cole yang menyaksikan langsung kengerian itu merasa sangat ketakutan. Ya iyalah ketakutan, gue aja ngeri nontonnya. Cole akhirnya dapat mematahkan borgol tersebut lalu pergi melewati lubang angin. Di tengah pelariannya, Cole melihat temannya Des yang lagi dipretelin oleh konten kreator dengan live streamingnya.
Si pria itu lalu memotong tangan Des yang disaksikan langsung oleh Cole. Lalu Cole pun ketahuan. Apes. Cole lalu menyelamatkan diri kembali. Setelah Cole di sebuah pintu yang ternyata memiliki sebuah kode. Di mana kepanikan tersebut, Cole teringat dengan secari kertas yang terdapat angka. Lalu Cole memasukkan angka itu dan bisa membuka kunci dari pintu tersebut. Setelah Cole keluar, bertemu dengan supir yang telah mengantarkannya kemarin. Cole menyangka supir itu bersekongkol dengan si konten kreator. Namun salah, supir itu lalu memberikan kunci mobilnya kepada Cole supaya ia bisa pergi dari tempat tersebut. Sebenarnya Cole bisa saja langsung kabur dan lolos dari tempat itu. Namun karena rasa setia kawannya, ia pun memutuskan untuk menyusul temannya. Cole akhirnya masuk dan menemukan teman-teman yang berkacamata. Namun karena kacamatanya pecah, ia nggak bisa melihat. Lalu Cole pun menuntunnya pergi. Ketika sampai di lift, datanglah Algojo yang memergokinya. Algojo itu melepaskan tembakan dan alhamdulillahnya nggak kena cuy. Namun teman Cole yang harus tewas akibat terjun dari lift dan sudah pasti teman Cole dan pria berkacamata pun tewas. Cole pun sangat terpukul karena temannya harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Cole lalu membawa pistol kosong. Pertanyaannya, buat apa pistol kosong dibawa-bawa, Mamang? Cole berniat menyelamatkan pacarnya. Cole akhirnya menemukan kebenaran, yakni dalang dari semua ini adalah si pria kaya dari Rusia tersebut. Dan nasib si supir pun harus tewas karena membantu Cole untuk kabur. Lalu Cole melanjutkan pencariannya dan menemukan Erin sedang dibawa oleh Algojo itu. Lalu yang terjadi, para Algojo akan menguliti Erin. Cole pun menodongkan pistol kosongnya. Di tengah keributan, Erin dapat melepaskan diri. Cole pun menemukan peluru dan bisa menembak si pria itu. Dan tentunya tidak apa-apa, kebal berarti. Tanpa basa-basi, si pria itu langsung menembak Erin dan sudah dipastikan Erin pun harus mokat juga. Cole pun tampak shock. Cole akhirnya dibawa Algojo dan dilemparkan ke sebuah gudang. Di ruangan itu, Cole merasa stres karena akibat dia teman-temannya harus meregang nyawa. Cole kembali menemukan lubang udara. Lalu Cole terjatuh di ruangan gelap yang sangat luas hingga kita diperlihatkan dengan Alexi sambil memegang HP. Cole yang tampak dendam lalu menghajar Alexi dengan edannya. Lalu kejadian tak terduga pun terjadi. Dialami Cole tidak nyata dan merupakan sebuah prank dari teman-temannya yang sengaja bekerja sama dengan Alexi untuk memberi kejutan karena Cole sedang berulang tahun dengan cara ngeprank. Lalu teman-teman Cole pun muncul yang awalnya ingin memberi surprise, malah mereka disuguhkan dengan kejadian pembunuhan Cole kepada Alexi secara langsung. Dan bukan itu juga, kejadian itu direkam secara live hingga semua penggemar Cole mengetahui kalau Cole membunuh Alexi. Cole pun tampak stres banget dan kejadian itu mereka semua adalah berakhir dengan prank. Di akhir film kita diperlihatkan persiapan teman-teman Cole untuk mengepranknya. See you soon. Здоровья. This is crazy even for you. Hope you love it, bro. Bye, man. Good luck. Itu tadi review filmnya, seru kan pastinya. Makanya jangan ngeprank teman yang terlalu kelihatan nyata. Mendingan ngeprank yang udah joget-joget ala-ala India gitu aja lah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara mengklik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan aku harus pamit dulu guys. Bye.